Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih dapat bersua, bermuajah kembali di tempat yang mubarakah ini. Tentu pertama guna melaksanakan salat maghrib selaku hamba Allah yang sadar atas kewajiban-kewajiban kita. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang biasa yang senantiasa kita panjatkan ini menjadi syafaat pada yaumil qiyamah nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tuntaskan atau selesaikan pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar. Sekarang kita akan bahas bab para bidadari surga. Malu Muslim ke cerita pakai une pun bidadari ke. Nah, disinilah kita nanti akan ada gambaran. Bapehe pang hedoge nanti ndeta usroga pre para bidadari matemani ndaita tika. Ya, tapi intikanya kira-kira seperti apa? Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan perawakan seorang bidadari surga terdiri dari 4 warna. Jadi perawakannya bidadari itu warna upam buah warna kupala. Itu warna pura, putih, warna hijau, kuning dan merah. Ya. Allah menciptakan tubuhnya dari za'faran, misik, ambar dan kafur. Rambutnya dari sutra, mulai dari jari-jari kaki sampai lututnya dari za'faran dan wewangian surga. Kedua lutut sampai kedua payudaranya dari misik. Kedua payudara sampai lehernya dari anbar. Dan leher sampai kepalanya dari kafur. Jika ia meludah, nah, nakatufa si pala bidadari kede, dengan sekali saja di dunia ini, maka semua air akan berbau harum seperti misik. Ya. Nakatufe si palaba bidadari ga, sakali katufen ga, maka semua air mawara dari dunia ga, namengi. Ya, nakwa parfum dari itu ara dunia ga, botok palsu, botok alkoholnya akaga misik. Misik itu adalah wewangian parfum dari surga. Ya. Di setiap dada seorang bidadari tertulis nama suaminya dan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ya, itu tertulis nama suaminya. Tentunya suaminya itu adalah orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi istrinya. Jadi seperti pembahasan sebelumnya pinenere, bahwa bidadari ini hanya memiliki
satu suami, ya, hanya satu suami, dan tidak pernah dilihat oleh yang lain, ya, dan dia juga tidak melirik orang lain, suami lain. Dia hanya taat kepada suaminya saja. Di setiap tangannya tergantung 10 gelang dari emas. Jadi dari mana ke wara gelangna si gelang jimana sempurung buah. Itu dari emas. Setiap jarinya, setiap ya riman ge, jari-jari riman ge terdapat 10 cincin. Ya. Jadi makin kina sempuru, jari mani sempuru, jari tengah sempuru, telunjuk sempuru, ibu jari sempuru. Dan pada kedua kakinya terdapat 10 gelang kaki yang semuanya terbuat dari jauhar dan mutiara. Ya. Au pune eta tu India kan elit lampat kan nak korkim bi ajin ka. Nah, pal edre do itu ni akeke bidadari. Au ku gelang naga yaitu terbuat dari jauhar dan mutiara. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari. Mereka itu dijuluki al-in atau perawan bermata indah. Jadi matanya bidadari itu sangatlah indah. Ya memang untuk malum de timbe itu malu seroga ge. Tolu seroga itu sembarangan, pai maki. Iya. Tahan nafsu dan sebagainya, sehingga nanti di surga nanti itu diberikan memang betul-betul kenikmatan. Diciptakanlah istri dari bidadari. Setiap bidadari ini diciptakan dari 4 bahan, yaitu misik, kafur, ambar, dan ja'faran. Lalu keempat adonan bahan itu dicampur dengan air kehidupan. Setiap bidadari ini akan senantiasa merindukan suaminya. Ya, tentunya suaminya adalah manusia yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Apabila salah seorang dari mereka meludah di laut dunia, dengan sekali saja seluruh air laut itu akan menjadi tawar dan baunya harum. Ya. Mendanga kan deh, ndak di mau, dari caba, mau deh, ndang abdali, dari caba, ya, artinya luar nono. Pada leher mereka termaktub atau tertulis sebuah kalimat, barang siapa menginginkan bidadari sepertiku ini, hendaklah ia beramal soleh dengan taat kepada Tuhannya. Coba. Jadi saya mada teringat dengan ayat-ayat itu, kayak kemarin yang kita sobat itu. Nah ini yang biasa dibacakan Qori Cilik, cucunya Haji Ramli, ndake kepalina. Kutufuha daniyatun kulu wasrabu hani'a. Dede. Nah, mata lain Qori. Ya, korong mata ini. Ya. Malan dede ini sia pelasiakan na Purnawana au anak Haji Ramli deh, cucu Haji Ramli deh. Lain lafan anan deh, waras cucu ini deh. Wara obdo aka ira bende. Nah, ndake ngaji siare. Kutufuha daniyatun kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Au edre kutufuha.
buah-buahnya daniyatun, didekatkan. Ada au kenikmatan di surga kah? Jadi au net tadi didekatkan. Wei mai wei. Ngaha anggur, mai anggur, didekatkan semuanya. Makanya disebut kutufuha daniyatun. Buah-buahnya didekatkan. Lalu dikatakan kulu ngahara wasrabu, minumlah hanian, dengan sedap, dengan penuh kenikmatan. Coba Pak, kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu semua adalah karena kesabaranmu, karena amalmu, karena kamu dulu ya tidak mengikuti hawa nafsumu. Karena dulu ketika eliba Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera tinggalkan pekerjaanmu, lau akasigi. Inilah penyebabnya, sehingga orang-orang itu akan mendapatkan berbagai kenikmatan, termasuk tadi bidadari-bidadari. Bidadari-bidadari ini akan merindukan suaminya. Siapakah suaminya itu? Ini tadi orang-orang yang istiqomah di dalam sholatnya, warisya rujikina kalau sau sedekana, dan seterusnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika menciptakan surga Adan, Allah memanggil Jibril dan berkata kepadanya, pergilah ke surga dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hambaku dan para kekasihku. Ya. Ketika malaikat Jibril pergi ke surga dan berjalan mengelilinginya, seorang bidadari keluar dari salah satu istana surga dan menyambutnya. Bidadari itu tersenyum kepada malaikat Jibril hingga seluruh surga Adan atau surga Adnin bercahaya terang karena pantulan cahaya gigi-giginya. Al-sarome bidadari ya, natarwasi saroga kan. Iya. Begitu cing, nak kira luar biasa, Pak. Malaikat Jibril pun bersujud di hadapan bidadari itu. Ia menyangka cahaya itu berasal dari nur Tuhan yang mulia. Sesaat kemudian bidadari itu berkata, wahai makhluk yang dipercaya Allah, angkatlah kepalamu, wahai Jibril. Lalu malaikat Jibril mengangkat kepalanya dan memandang bidadari itu seraya berkata, Maha suci zat yang telah menciptakanmu. Jadi, pahoba luar biasa cahaya, kakilah cahaya kan deh. Sampai-sampai Jibril itu bersujud, sujud kainnya mengira bahwa itu adalah nur Tuhan, nurnya Allah. Akhirnya bidadari mengatakan, aina sujud. Berarti pantas untuk sujud nahu. Ya, karena nahu hanyalah bidadari. Aungahi Jibril, ya subhanallah, ya maha suci zat yang telah menciptakanmu. Ya, artinya zatnya lah, lain sia itu si maha hebat, tetapi Allahnya yang luar biasa, gitu kan? Karena Allah telah menciptakan makhluk yang begitu luar biasa gitu. Kemudian bidadari itu berkata, wahai makhluk yang dipercaya Allah, tahukah engkau untuk siapakah aku diciptakan? Gahir bidadari keke. Mapade, kira-kira mapade engkau bagi Jibril. Dari ucau namidah diciptakan oleh Allah ke? Malaikat Jibril menjawab, tidak. Sungguh saya tidak tahu. Watibate pernah hoge. Dari ucau namidah re. Bidadari itu berkata, sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang yang memilih keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Kalau di dunia ini orang sudah memilih hawa nafsunya kan berarti warakan di dunia ke. Warakan di dunia dari
palingan biasanya rakan di dunia ada samporo pak. Demai misalnya do selingkuh ka, mai hadel di babe do, mai hadel keluarga do lu penjara wali. Den coki bacaru iuna 5 menit. Palan coki na seumur hidup na di akhir kali dulu neraka wali. Nah, tetapi bagi orang yang sabar, yang mampu menahan hawa nafsunya, kalembo adena ya sabar terhadap cobaan-cobaan dari istrinya, dari anak-anaknya, dari orang lain, karena beda karakter dan sebagainya. Ketika melihat suasana yang berbeda di luar atau ada timbul nafsu, cepat kembali ke rumah dan sebagainya, maka bidadari mengatakan, saya ini diciptakan untuk orang-orang seperti itu. Orang-orang yang memilih keridhaan kepada Allah daripada hawa nafsunya. Yaitu. Kemudian ada kabar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat ada beberapa malaikat di surga yang sedang membangun sebuah istana dari bata emas. Tuuna bangunan ededu dari parsada emas, parsada masa dan perak ya. Seperti itulah mereka membangun semua bangunan-bangunan di surga. Jadi nggih Nabi palaga bahwa bangunan-bangunan di surga itu dibuat dari emas, dibuat kai ndawi kai masalah bo perak ba. Ya komisi perak rek boleh kaca-kaca nanti benih. Tembok enggak masa, luar biasa. Ya. Di arah kege masa ku sagram sejuta rake, sejuta mah cina ke. Sejuta rake, sejuta. Kurang lebih sejuta, sudah lebih. Dia nunggu pemdo sampai lewat. Nanti itu di apa nih? Di danau Efrat itu yang di perbatasan Yordania itu nanti akan mengering. Di dalamnya itu ada gunung. Nabi nanti itu akan muncul dan itu adalah gunung emas. Dan itulah nanti yang akan diperebutkan oleh manusia nanti sehingga terjadilah perang dunia nanti. Dan itu adalah mulai ciri-ciri mendekati kiamat. Dan ciri-ciri lagi mendekati kiamat itu ketika daerah tanah Arab itu jauh tuh. Kan tandus kan? Nah, tapi kalau Arab itu sudah hijau, justru orang Indonesia mah tandus, jadi kiamat re. Ketika mereka sedang berhenti, aku bertanya kepada mereka, kenapa kalian berhenti? Mereka menjawab, kami benar-benar telah kehabisan bahan yang kami butuhkan. Aku bertanya, apa bahan-bahan yang kalian butuhkan? Mereka menjawab, pahala berzikir kepada Allah. Nah, ya kayak gubahan kayak. Karena sesungguhnya yang akan memiliki istana ini adalah orang yang berzikir kepada Allah. Deh, coba mai. Daripada ladulata larongko ta'ari tah berzikir rake. Zikir. Zikirnya ini subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, terutama subhanallah. Ya. Itu para malaikat itu sering ada yang memang ditugaskan untuk bertasbih saja kerjanya. Ya. Apabila orang itu berhenti berzikir kepada Allah, kami akan berhenti pula membangun istananya. Coba. Au kesimpulan ke ayah? Kesimpulan ke neesi ita wara istana ta di surga, zikir terus. Di saat kita berzikir kepada Allah, maka di saat itulah bangunan umat kita, istana kita ke surga sedang dibangun oleh para malaikat ini yang membangun istana kita di surga. Manakala kita berhenti berzikir, maka berhenti juga dibangunkan. Kecuali kita lanjut zikir lagi, dibangunkan lagi.
karena itulah bahan, katanya tadi itu. Makanya tadi itu, ketika mereka sedang berhenti, aku bertanya kepada mereka, kenapa kalian berhenti? Mereka menjawab, kami benar-benar telah kehabisan bahan yang kami butuhkan. Ditanya oleh Nabi, terus apa bahan yang kamu butuhkan? Bahan-bahan yang kami butuhkan adalah zikir kepada Allah. Jadi manakala orang itu berzikir kepada Allah. Nah, kemudian ada kabar lain memaparkan bahwa ketika ada seorang hamba yang berpuasa Ramadan, kecuali Allah akan menikahkannya dengan seorang bidadari di dalam suatu tenda yang terbuat dari intan putih yang diukir indah. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, hurun maksuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit di dalam rumah. Ar-Rahman 72. Ya. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, setiap bidadari surga itu memiliki 70 macam pakaian. Nah, ini sejatinya sudah dibahas kemarin ini. Setiap kaki-kaki penghuni surga kelak akan memiliki 70 ranjang dari yakut merah. Yakut itu adalah permata. Kalau ini bayangkan permata kalian di dunia ke, cerah apa jare? Permata surga, Pak. Namanya yakut. Pada setiap ranjang terdapat 70 kasur. Pada setiap kasur tergolek seorang bidadari. Setiap bidadari mempunyai 1000 pelayan. Dan setiap pelayan memiliki piring dari emas untuk membawakan hidangan-hidangan untuk suaminya. Semua itu akan dinikmati oleh orang yang berpuasa di Ramadan. Belum termasuk amal-amal kebaikannya yang lain. Ini keutamaan puasa Ramadan pelagi ini. Pala setidaknya ada gambaran yang digambarkan oleh Nabi itu bagaimana itu bidadari. Jadi bidadari itu warat pidum puru macam kupakaian agak kanin agak. Kemarin berbahas bahwa pakaiannya bidadari itu ringannya bunela moneo salela honggo. Berarti nipi pak ini. Ya. Nipi dan alu. Ya. Dan ingat, gahi Nabi ga kelak akan memiliki 70 ranjang. Nah, satu penghuni surga itu akan memiliki 70 ranjang yang terbuat dari yakut. Setiap ranjang itu ada bidadarinya. Berarti 70 bidadari kepala ngerun ge. Kalian ada maksudnya, Bu? Ya. Jadi satu orang kita nanti akan disediakan 70 bidadari. Masing-masing bidadari ini, satu bidadari dari 70 itu ada pelayannya. Satu orang bidadari itu pelayannya 1000 pelayan. Berarti sama apa 1000 sebuah tuh beranda di level ini deh. Pala pelayan lainan di dunia tak hanya melayani saja. Tugasnya sia tidak dimesediakan ngahar nondaita. Iya. Tapi untuk kita itu telah bidadarinya. Nah, tapi ini di akhir riwayat dikatakan ini semua adalah diperuntukkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab terakhir, yaitu penghuni surga dan kenikmatannya. Meskipun akan dia singgung kenikmatan surga ini, raka tapi dari puar ya luar biasa. Raka si bidadari itu berterus roga. Ada riwayat menerangkan di ujung sirat. Jadi sirat itu semacam jembatan, ya. Di bawahnya itu ada neraka. Mabus Ibdoren enggak aneh. Nah, di ujung sirat itu terdapat satu tanah lapang
yang luas dan ditumbuhi pepohonan yang sangat harum. Jadi misalnya jembatan sirat kan nih, jembatan sirat itu dah dalam pada itu berni. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Rongga pala ujung sirat ka, tetrere wara ada pohon. Nah, pertama ada tanah lapang, kuda lapangan. Nah, di situ nanti ditumbuhi pepohonan yang sangat harum. Kalau pepohonan itu kan banyak pohon, ya. Di bawah setiap pohon itu terdapat 2 mata air yang mengalir dari surga. Ya, berarti kan berarti kalau sudah lewati sirat itu berarti saroga nih, ya. Tapi belum masuk sebenarnya. Nah, tapi suasana surga itu sudah ada. Salah satunya dari sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Setelah bangkit dari kubur nanti menjalani pemeriksaan amal, berdiri di bawah teriknya matahari dan membaca buku catatan amal, setiap orang mukmin akan menyeberangi dan melintasi di atas kubangan api neraka. Itu maksud sirat kan nih? Sesampainya di ujung sirat, yaitu di tanah lapang itu, mereka akan meminum satu dari mata air yang ada di sana. Nah, jadi masing-masing nanti kita akan menyeberangi jembatan itu, betul bangkit menyeberangi, ya botos itu saya makmur nih, makmurnya dia langsung enggak, karena sirat itu adalah di atas kubangan api, artinya di atas neraka sejatinya. Ketika meminum air itu dan sampai di dada mereka, maka segala bentuk iri hati, dengki dan hasut akan keluar dari dada mereka. Nah, jadi masing-masing wau sira lolos menyeberang sirat jembatan sirat itu, maka nanti kita masing-masing akan meminum air dari sungai itu, ya di bawahnya pohon tadi itu. Nah, kalau kita sudah minum air itu, maka au rasa iri, au rasa naik nawar itu juga rasa iri, dengki, hasut, fikim tabapai dan jancaure, semuanya sudah hilang pada diri kita. Ketika air itu sampai dalam perutnya, rongga rudai loko, sampai di loko, maka segala perkara bentuk kerusakan, penyakit dan air kencing akan keluar dari tubuhnya. Ya, segala perkara-perkara yang merusak ini, maka semua akan keluar dari tubuh kita. Dengan begitu, mereka pun menjadi suci lahir dan batin. Jadi, wa'ura pertama kan dia rasa dengki, rasa hasut, rasa iri sudah hilang. Sampai di loko, penyakit-penyakit, kerusakan-kerusakan semuanya keluar dari tubuh kita. Tinggal yang baik-baik saja. Maka setelah minum air itu dari air sungai tadi itu, maka kita akan dalam keadaan suci lahir dan batin. Nah, malum tuh melelo dulu seroga gitu, lalu untuk sampu di seroga, dicucikan dulu. Padahal mereka ini tidak dihukum, tidak jatuh ke neraka, tetapi biarpun begitu, tetap disucikan dulu. Kemudian mereka mendatangi mata air yang satu lagi dan mandi di dalamnya. Seusai mandi, wajah mereka berubah laksana bulan purnama. Akhirnya sungai sebualina. Ndeu du sero terdei. Setelah ndeu du sero oge, au pahuminan ge langsung tika bercahaya bagaikan purnama, losa cahaya. Ya. Badan, jiwa dan hati mereka pun menebarkan aroma wangi laksana misik. Jadi keluarlah bau harum di tubuhnya. Mereka pun berjalan hingga ke depan pintu surga. Lampar sudah bau sempurna ini. Wa ora raso
tiduara wali ihade, penyakit hati tidak ada, penyakit jasad sudah sempurna, ditambah lagi dengan ketampanan yang mengeluarkan cahaya bagaikan rembulan. Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Jalanlah mereka ke pintu surga, mereka mengetuk pintu surga itu dan langsung disambut oleh bidadari-bidadari dengan penuh senyuman. Au begitu tokenan cai seroga ga? Siapa yang menyambutnya? Yang menyambutnya adalah bidadari-bidadari yang penuh dengan senyuman. Tadi dikatakan kalau bidadari tersenyum itu cahaya surga Pak, terang, itu surga langsung terang. Saking terang itu kalau kelihatan giginya bidadari itu mengeluarkan terang seperti matahari. Ya. Setiap bidadari itu menghampiri suaminya dan memeluknya dengan mesra seraya berkata, "Engkau kekasihku." Jadi ente kepala. Jadi masing-masing itu bidadari itu menunggu suaminya. Siapa suami itu? Adalah kita-kita ini yang nanti ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Lalu setelah bidadari itu mengatakan engkau kekasihku, dia juga mengatakan aku rela terhadapmu dan aku akan mencintaimu selamanya. Malam selama mati Ramadan kali ya. Nanti dan lagi kematian, kita akan kekal selamanya. Lalu setiap bidadari akan membawa suaminya masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Nah, itu tadi dikatakan. Sementara itu di setiap rumah telah terhampar 70 ranjang. Di atas setiap ranjang terdapat 70 kasur. Di setiap kasur ada seorang bidadari. Apa maksudnya ini? Berarti kesimpulannya daripada pidumpur bidadari kepala. Satu manusia. Iya, satu manusia jatahnya adalah 70 bidadari. Desa Rome amare. Ente gamai. Aina daju sampai ya. Sedekah. Ya. Pokoknya aindu wara malas-malas ake daju sampai ake. Ya. Luar biasa, Pak. Nah, masalah lain tanya. Di atas setiap ranjang itu terdapat 70 kasur. Di setiap kasur ada seorang bidadari. Di setiap bidadari mengenakan 70 rupa pakaian seperti tadi itu, dan yang sangat tipis dan halus hingga tulang betisnya bisa terlihat dengan jelas. Jadi kanin kan tembus pandang sih. Memang sengaja rumah goda ke suaminya ini, gitu kan? Ya. Maklum untuk seroga ke harus dilayani dengan sebaik-baiknya gitu. Orang gak Nabi ke. Seandainya sehelai saja rambut bidadari surga itu jatuh ke bumi, sehelai rambut itu akan menerangi seluruh penghuni bumi. Nah, maaf sebelah honggo bidadari saleh lampu apa, maka akan menerangi seluruh bumi ini. Nabi SAW bersabda, pakaian surga itu berkilau. Di dalam surga tidak ada matahari dan tidak ada lagi malam. Berarti dua siang dan malam kan? Ya, karena sesungguhnya para penghuninya tidak ada yang tidur. Berarti orang maru nih. Kan berarti orang mengaji, orang marah gitu. Sama Pak. Karena sesungguhnya tidur itu sama halnya dengan mati. Makanya tidak ada mati. Kan dikatakan bahwa di akhirat itu tidak ada lagi namanya mati. Tidak ada tidur, tidak tidur. Ya. Sedangkan pagar surga itu ada 7. Yang semuanya mengelilingi surga. Pagar pertama dari perak. Pagar kedua dari emas. Pagar ketiga dari zabarjat. Pagar keempat dari mutiara. Pagar kelima dari intan. Pagar keenam dari yakut. Dan pagar ketujuh dari cahaya yang berkilau. Jarak antara setiap pagar itu sepanjang 500 tahun perjalanan kaki di muka bumi. Oh, luar biasa jauhnya. Semua penduduk surga senantiasa muda. Jadi ndai tepre Ustaz Muslim ini to imbali. Ya kira-kira umurnya ya seumuran anak 17-an lah,
sampai 24. Ini tadi, ya. Pertama deh, pala penduduk surga itu deh, penduduk neraka enggak. Penduduk surga nanti kita beramal dari muda kembali. Penduduk surga itu pertama akan kembali muda, semuanya akan tampan dan rupawan. Pokoknya ganteng-ganteng nanti lulus surga. Semuanya memakai celak di kedua matanya. Awal guna bilang setiap laki-laki memiliki kumis berwarna hijau tipis berkilau. Nawara sejauh-jauh narina tipis tapi berkilau. Sedangkan kaum perempuan tidak berkumis untuk membedakan antara wanita dan lelaki. Jadi gambaran kita pre ubatewai, saran kita pre tambah muda, ganteng, tampan rupawan, kemudian warna sasongo pre warna jauh laris toi, tapi berkilau. Nah, gitu. Itu kalau masuk surga. Kalau wati masuk surga dan nonton pemuda apa ya kesempat kita tahu kamu mau hancur terus, disiksa terus. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Kemudian ada kabar mengatakan setiap penghuni surga memiliki 70 rupa pakaian. Nah, termasuk dari untuk penghuni surga itu warna pitumpuru macam pu kanina lombona. Nah, dari takem botol rakyat pula paling kali dan coba, ya kan? Bola wali. Oh, sih kali kan ada bola roga. Akhirnya tiwar untuk bola lah, tetap mentika lah. Iya. Setiap pakaian beraneka rupa hingga 70 warna. De tio si baju mata ki pura pila warna. Sih paling tol warna apa gini? Tol warna apa? Tiwa ubatun dawi ke sampai 70 warna apa ya? Itu di surga satu pakaian itu dibuat dalam 70 warna apa ya? Ya kan? Di itare bumbu warna apa tamat itu tadi? Bumbu warna apa tuh? Ini sampai 70 warna. Ya. Dan selalu berubah-ubah setiap jamnya. Selalu berubah setiap jamnya. Sehingga memang mati bosan, Pak. Kalau kahineta mun ya ke akhirat bre de veita bidadari de jauh petiwara untuk bosan, Pak. Karena Allah akan senantiasa membuat kenikmatan itu tidak terbayangkan oleh kita, tapi gambaran seperti itu. Setiap laki-laki bisa melihat wajahnya dari wajah istrinya. Nah, artinya apa? Wajahnya kayak mirip lah wajah istri terpelai. Ya, makanya tadi ada perbedaan. Si we laku mone ge warak bahasa songona, si we tiwarna. Tapi sebenarnya pahunnya dalam politik sama, Pak. Nah ini di sini dikatakan ini. Demikian pula dengan seorang istri, ia bisa melihat wajahnya di wajah suaminya. Nah, setiap pasangan juga bisa melihat dada dan betis masing-masing dari dada dan betis pasangannya. Ya. Para penghuni surga tidak akan pernah meludah dan tidak akan pernah beringusan. Ya. Pokoknya dia tiar supu kan supu dia berarti coki mori. Sementara ke surga tiar coki mori. Ya. Mereka tidak memiliki rambut. Selain 2 alis, rambut kepala dan bulu mata. Artinya watiwara rambut makalai. Akhirnya rambut pun tak kayak ini. Mawaraga hanya rambut di kepala dan alis empu apa? Itu maksudnya. Watiwara alis, watiwara rambut hongkong kelai gaman. Lain hongkong ake maksudnya. Hongkong ake kebara. Mawaraga penghuni surga itu rambut itulah hanya rambut di kepala dan alis itu aja. Kalau laki-laki ditambah dengan kumisnya. Maka lagi mulus semua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demi zat yang telah menurunkan Al-Quran kepada nabinya, sesungguhnya penghuni surga itu setiap hari semakin bertambah elok dan tampan, sebagaimana mereka bertambah dewasa dan tua saat di dunia. Nah, ini catatannya. Jadi sana naik ya,
semakin lama semakin tampan. Masiwe semakin lama semakin cantik. Sehingga tidak ada bosan, Pak. Tidak ada bosan. Ya. Lain punya rendah dunia ke? Dunia semakin lama semakin bona kan gitu kan? Semakin tua, semakin keriput, semakin bau tanah, semakin botol mina gosok rendah. Kalau aka surga kan tiwaran apa? Tiwara mau mina gosok ni semakin lama semakin tampan amai. Semakin lama semakin tampan, semakin wangi, semakin menyenangkan dan sebagainya. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika seorang kekasih Allah tengah memakan buah-buahan dengan sesuka hatinya dan tiba-tiba terbesit di hatinya untuk memakan makanan yang lain, maka saat itu juga Allah memerintahkan para pelayan surga untuk menghidangkan makanan yang diinginkan. Nah, maksudnya nih, ale kane ngah jago mai jago ga treng. Iya. Kane ngah kincago. Namai kinca nih. Nah, sebab war kinca di surga, wara. Iya. Beber nek di dunia ke wara. Beber nek di nawara mena. Iya. Bahkan kinca tak itu ngoncol bener lagi. Ngena liyo. Nah, kemarin madro law kalariti, milisai kinca. So itu warni kinca ke, i warni deli o siwati pungol te palasi ngoncol. Palasi beca nari wagen oi ni de cowa do malanda ke. Nauzubillah min zalik. Pokoknya do malanda ke nambah tau cowa na. Kecuali do matau dari rumah bani. Pala kebanyakan zaman akhir jamaah sekalian tidur ada daun rumah. Enggak hina kinceli ke, iya kinceli tolai awas itu kurang mulu. Ngoncok piri, seperti beli nama kan itu ama luar biasa. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada intinya, nah ini itulah tadi gambaran surga itu. Jadi begitu luar biasa jamaah sekalian. Jadi anda bayangkan murid dunia membosankan nah dan coki parla pati mate tidak. Tetapi setiap harinya akan bertambah kenikmatan. Nah, dan inilah penutup pertemuan kita untuk membahas kitab Daqaiqul Akhbar ini. Sekali lagi, Anda sampaikan bahwa selanjutnya kita akan membahas kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu Sirah Nabawiyah, sejarah hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.